Bab 456. Malan tidak pernah membayangkan bahwa setelah lebih dari 20 tahun, dia masih menerima pukulan seperti itu karena apa yang terjadi pada Han Meiking. Dia hendak meyakinkan Zhang Gaifen ketika dia melihat dirinya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah Nyonya Xiao mengungkap masalah ini, dia langsung menggagalkan semua usahanya dan membuat dirinya jatuh ke dalam jurang tak berujung. Beberapa wanita yang datang untuk memukulinya dengan kejam pernah mengalami masa lalu yang tragis karena diganggu oleh wanita simpanan, jadi ketika mereka memukulinya, mereka membawa semua dendam lama dan baru ke dalamnya dan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Malan segera dipukuli hingga memar di sekujur tubuhnya, dan dia hampir sekarat beberapa kali. Malan merasa akan mengalami syok, tetapi sebelum dia benar-benar mengalami syok, dia dibangunkan oleh 2 pukulan lagi dari orang lain. Setelah sekelompok orang memukuli Malan dengan kejam, Nyonya Xiao berkata dari samping, "Saya pikir kita harus membawa orang sialan ini ke toilet, agar tidak membuat kita kesal karena melihatnya di sini." Ya, wanita yang pertama kali mengambil tindakan berkata dengan dingin, "Wanita tua itu benar, buang dia ke toilet." Saat dia mengatakan ini, dia memanggil wanita lain di sampingnya dan berkata, "Ayo kita tarik dia masuk dengan masing-masing satu kaki." Baik, pihak lain segera mengangguk setuju, jadi mereka berdua meraih salah satu kaki Malan dan menyeretnya dari tanah ke toilet. Xiao Weiwei juga buru-buru mengikutinya. Melihat 2 orang itu melemparkan Malan ke toilet, dia mengeluarkan wastafel dan mengambil baskom berisi air, menuangkannya langsung ke tubuhnya, dan berkata sambil mencibir, "Malan, kamu tidak pernah bermimpi melakukannya. Kamu pikir kamu akan berada di sini hari ini? Kamu masih ingin bertengkar dengan nenek karena kamu." Malan terbangun oleh air dingin, sambil gemetar hebat, hatinya merasa menyesal. Dia seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu di depan Zhang Gaifen, mencoba membangkitkan simpati Zhang Gaifen. Jika dia tidak menuduh Nyonya Xiao atas perkataannya tadi, dia tidak akan berakhir seperti ini. Yang lebih dia sesali adalah dia seharusnya tidak mencuri kartu bank menantu laki-lakinya, Ye Chen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Chen ternyata adalah pembohong besar transnasional. Jika dia tidak mencuri kartu banknya, dialah yang akan datang dan menderita cepat atau lambat, tetapi karena dia tidak bisa mengendalikan tangannya sendiri, dia ada di sini sekarang, menderita penyiksaan yang tidak manusiawi ini. Ususnya dipenuhi penyesalan. Malam itu, Malan memeluk kakinya dan duduk di sudut toilet, berjuang untuk begadang hingga subuh. Malan menderita demam tinggi pada malam hari, yang membuatnya pusing. Terlebih lagi, dia belum makan selama hampir 48 jam. Di pagi hari, ketika semua orang mulai pergi ke toilet untuk mandi, Malan sangat lemah sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat kelopak matanya. Seseorang di dalam sel pergi untuk mengambilkan sarapan untuk seluruh sel, sarapannya sama bubur nasi dengan roti kukus. Ketika Zhang Gaifen dan yang lainnya sedang makan, dia menemukan bahwa Malan belum keluar, jadi dia memerintahkan seseorang untuk berkata, "Masuk dan lihat apakah orang sialan itu sudah mati." Jika ya, seret dia keluar. Jadi laki-laki itu datang ke toilet, melihat ke arah Malan, dan menemukan bahwa Malan sedang meringkuk di sudut dan menggigil. Dia berjalan ke depan, menjambak rambutnya, dan dengan paksa menariknya keluar. Saat Malan keluar, Zhang Gaifen sudah mulai memakan kotak makan siangnya. Sama seperti kemarin pagi, Zhang Gaifen menghabiskan roti kukusnya dan dengan sengaja menyisakan sekitar sepertiga buburnya. Kemudian dia melihat ke arah Malan dan berkata dengan ekspresi main-main, "Kamu belum makan selama 2 hari 2 malam. Kamu pasti sudah makan. Lapar, kan?" Malan mengangguk bingung dan berkata, "Saudari Guifen, tolong izinkan aku makan sesuatu. Kalau tidak aku mungkin benar-benar mati." Zhang Guifen mencibir, menuangkan semua bubur ke dalam mangkuk ke tanah, lalu mengetuk dengan jari kakinya, dan berkata sambil mencibir, "Kamu ingin memakannya?" Lalu berbaring di tanah dan jilat. Kemarin, ketika Zhang Guifen meminta Malan menjilat bubur di lantai, Malan sangat enggan. Karena dia merasa apapun yang terjadi, dia tidak bisa hanya berbaring di tanah dan melakukan hal-hal keji seperti itu hanya untuk sekedar makan. Tapi sekarang, Bab 457. Begitu Malan dibawa ke kantor polisi, dia langsung dimasukkan ke ruang interogasi. Beberapa petugas polisi segera masuk, duduk di depannya, dan berkata, "Malan, bagaimana pendapatmu selama 2 hari ini? Apakah kamu siap menjelaskan urusanmu?" Malan menangis dan berkata, "Kamerat polisi, saya benar-benar telah dianiaya.
Petugas polisi itu mendengus dingin. Apakah Anda dengan keras kepala melawan? Apakah Anda benar-benar mengira kami vegetarian? Jika kami tidak dapat menangkap kaki tangan Anda dan Anda harus melawan semua kejahatan sendirian, dalam hal ini, Anda boleh dia akan melakukannya ditembak. Begitu dia mendengar bahwa dia mungkin akan ditembak, Malan panik dan segera memohon, "Kamerat polisi, saya sudah mengatakannya berkali-kali, kartu itu benar-benar bukan milik saya. Saya mengeluarkan kartu itu dari saku menantu saya, dan kata sandi di kartu itu adalah hari ulang tahun menantu saya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kartu ini milik menantu saya, bukan milik saya. Karena kamu bilang K ini dicurigai dalam kasus penipuan transnasional, jadi dalam sebenarnya pastilah menantuku yang sialan itu. Kenapa kamu tidak menangkapnya daripada menangkapku?" Petugas polisi itu mencibir, "Nama menantu Anda adalah Ye Chen, kan?" Malan buru-buru bertanya, "Kamu sudah menyelidikinya, tapi apakah kamu sudah menangkapnya? Apakah kamu tiba-tiba menginterogasinya? Apakah kamu menyiksanya agar dia segera mengaku?" Petugas polisi mengeluarkan kartu hitam dari tas arsip, meletakkan kartu hitam itu di depan Malan, dan bertanya, "Malan, apakah ini kartu bank yang Anda bawa ke bank untuk menarik uang?" Sekilas Malan mengenali kartu hitam itu. Setiap kali dia menutup matanya dalam 2 hari terakhir, yang muncul di benaknya adalah kemunculan kartu ini. Jika bukan karena kartu ini, bagaimana dia bisa menjadi tahanan dan menderita penyiksaan yang tidak manusiawi? Jadi dia sangat khawatir dengan kartu ini dan sangat terkesan. Dia berkata dengan kebencian di wajahnya, "Ini adalah kartu yang saya curi dari saku menantu laki-laki saya. Dia pasti pelakunya. Anda harus segera menangkapnya, menginterogasinya secara tiba-tiba, dan kemudian menembaknya." Petugas polisi itu mencibir, lalu mengeluarkan tas arsip lainnya, membuka tas arsip, dan menuangkan isinya ke atas meja. Apa yang Malan tidak pernah bayangkan adalah bahwa yang keluar dari kantong arsip semuanya adalah kartu hitam yang persis sama, dan setidaknya ada ratusan kartu. Malan berseru dan bertanya, "Apakah semua kartu ini ditemukan dari bajingan Ye Chen itu?" Petugas polisi berkata, "Sejujurnya, kelompok kriminal transnasional itu telah memalsukan banyak dari kartu emas hitam ini, dan mereka sangat pintar. Mereka membeli informasi pribadi banyak orang dari internet dan membuat kata sandi kartu palsu tersebut. Tetapkan sebagai hari ulang tahun orang-orang ini, lalu kirimkan kartu-kartu ini kepada orang-orang ini, dan tipu mereka agar pergi ke bank untuk memeriksa saldo kartu tersebut. Saldo masing-masing ratusan kartu ini adalah 21,9 miliar yuan. Setelah orang yang ditipu tidak dapat mengendalikan keserakahannya dan mencoba menarik uang di kartunya, dia menjadi kaki tangan yang membantu kelompok kriminal menipu bank dan mengambil uang dari bank. Untungnya, kami menangkap Anda sebelum Anda mendapatkan uangnya. Jika tidak, begitu Anda keluar dari bank, kelompok kriminal akan mengincar Anda, menculik Anda, dan meminta kata sandi kartu bank Anda. Saya akan mencuri semua 21,9 miliar itu. Kamu baru saja menipu dari bank, lalu membunuhmu dan memotongmu. Kalau begitu, kamu akan menghilang dari dunia ini." Malan tercengang saat mendengar ini. Dia berkata tanpa berpikir, "Maksudmu, kartu ini dikirimkan kepada menantu laki-lakiku Ye Chen oleh kelompok kriminal?" "Benar," petugas polisi itu berkata dengan tegas, "dan itu tidak hanya dikirimkan kepada menantu Anda. Sejauh yang kami tahu, setidaknya ada 1.000 orang di Jinling yang telah menerima kartu semacam ini. Ada puluhan ribu orang di seluruh negeri." Saat dia mengatakan itu, petugas polisi menambahkan, "Menantu laki-laki Anda adalah orang yang sangat jujur, dan dia juga orang yang sangat murah hati. Dia tidak serakah. Setelah dia menerima kartu ini, dia mengetahui saldo dari kartu ini, Kami segera melaporkannya ke polisi. Awalnya kami akan memberitahunya untuk tidak memperingatkan musuh, tetapi yang mengejutkan kami, Anda mencuri kartu itu dan bahkan membawanya ke Citibank untuk menarik uang." Malan berseru dan berkata dengan menyesal, "Oh, jika saya tahu ini masalahnya, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, saya tidak akan mencuri kartu banknya." Saat Malan berbicara, dia menangis. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menginjak guntur seperti itu tanpa memiliki pandangan ke depan. Ternyata penjahat mencuri informasi pribadi Ye Chen, memalsukannya dan mengirimkannya langsung ke Ye Chen. Tujuan mereka adalah untuk merayu Ye Chen dan membuatnya rakus akan saldo 21,9 miliar di kartunya.
Lalu biarkan Ye Chen pergi ke bank untuk mentransfer uang ke rekeningnya sendiri seperti yang dia lakukan. Dengan cara ini, Ye Chen membantu mereka menyelesaikan seluruh proses penipuan bank, dan mereka dapat sepenuhnya membersihkan nama mereka dan menghindari semua risiko. Setelah Ye Chen mentransfer uang ke rekeningnya sendiri, para penjahat ini dapat mendatangi Ye Chen secara langsung dan memaksanya untuk meminta uang tersebut, lalu membunuh Ye Chen dan membiarkan Ye Chen yang disalahkan. Memikirkan hal ini, Malan sudah berkeringat dingin. Dia tidak ragu dengan apa yang dikatakan petugas polisi kepadanya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ketika dia hendak mentransfer 21,9 miliar di bank, dia hampir menghadapi kematian. Jika polisi tidak datang tepat waktu dan membawanya pergi, dia mungkin sudah dibunuh oleh kelompok kriminal sekarang. Ketika dia mengira dia hampir mati, tetapi cukup beruntung bisa menyelamatkan nyawanya, dia merasa sangat bahagia. Bahkan penyiksaan tidak manusiawi yang saya alami di dalam sel tiba-tiba menjadi sia-sia. Untungnya, saya pergi ke sel dan disiksa oleh Nyonya Xiao dan Zhang Gaifen, jika tidak, saya mungkin akan menjadi hantu yang kesepian. Sambil merasa beruntung, Malan tidak bisa menahan tangisnya dan berkata kepada petugas polisi, "Kamerat petugas polisi, karena kalian semua tahu bahwa saya dituduh secara salah, tolong lepaskan saya." Petugas polisi berkata dengan dingin, "Lepaskan Anda. Jika Anda melepaskan Anda, jika Anda terlalu banyak bicara dan mengungkapkan masalah ini serta memperingatkan musuh, bagaimana kami akan menangkap tersangka di masa depan?" Malan buru-buru mengungkapkan posisinya, "Jangan khawatir, selama kamu melepaskan aku tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang masalah ini." Petugas polisi bertanya, "Bisakah Anda benar-benar tidak memberitahu siapapun? Sekalipun itu putri Anda dan suami Anda tidak boleh mengucapkan sepatah kata pun." Malan mengangguk dan berkata, "Saya bisa. Saya benar-benar bisa. Saya pasti bisa." Petugas polisi berkata dengan dingin, "Saya tidak dapat mempercayai Anda. Jika Anda mengungkapkan satu kata pun tentang masalah ini, hal itu dapat mengakibatkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Bisakah Anda menanggungnya?" Malan menangis dan berkata, "Kamerat petugas polisi, mohon jangan khawatir. Bahkan jika saya mati, saya akan membawa masalah ini ke dalam peti mati dan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun lagi." Bab 458. Malan benar-benar percaya dengan cerita yang diceritakan petugas polisi itu padanya. Yang paling dia khawatirkan saat ini adalah petugas polisi terus mengurungnya di pusat penahanan agar tidak membuat orang lain waspada, lalu dia benar-benar tidak tahu kapan dia akan bebas lagi. Jadi dia menatap petugas polisi itu dengan mata memohon dan menangis, "Kamerat polisi, saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa, jadi biarkan saja saya pergi. Jika Anda mengurung saya lagi, saya akan mati di sana." Petugas polisi itu menggelengkan kepalanya dengan sangat hati-hati dan berkata, "Malan, saya masih tidak bisa mempercayai Anda. Saya sering melihat orang-orang seperti Anda. Di permukaan, saya tidak akan memberitahu siapapun, tetapi kenyataannya, mulut saya lebih cepat dari siapapun. Selama saya memberitahu Anda, jika Anda melepaskannya, Anda akan segera memberitahu orang lain tentang hal itu." Petik 2. Saat dia mengatakan itu, petugas polisi itu menambahkan, "Dan jangan mengira saya mengurung Anda untuk menyelesaikan kasus ini. Sebenarnya, saya juga memikirkan keselamatan Anda. Karena setelah mengeluarkanmu, begitu kamu berbicara omong kosong dan begitu mereka mengetahuinya, mereka mungkin akan membunuhmu dan membungkammu. Mereka bahkan mungkin membunuhmu dan kemudian memberikan semua bukti padamu, sehingga kamu menjadi kambing hitam mereka. Kalau begitu, bukankah kamu lebih tidak adil dari Doe? Jadi, untuk amannya, Anda harus terus tinggal di pusat penahanan kami sampai kami menangkap semua tersangka sebelum melepaskan Anda. Ini juga akan menjamin keselamatan Anda." Malan berkata dengan putus asa, "Kalau begitu aku harus menunggu sampai tahun monyet dan kuda. Aku mohon padamu untuk menunjukkan belas kasihan dan biarkan aku pergi. Aku benar-benar tidak akan bicara omong kosong. Tolong, aku bersedia berlutut untukmu. Aku bersujud padamu, dan aku hanya memintamu untuk melepaskanku dan jangan mengurungku lagi." Berbicara tentang ini, Malan sudah menangis dan kehabisan napas. "Lupakan saja," petugas polisi berkata dengan dingin, "kami tidak dapat mengambil risiko ini. Lagi pula, kasus ini melibatkan Interpol dari 23 negara. Jika terjadi kesalahan karena Anda, kami tidak dapat memikul tanggung jawab."
Petugas polisi di sebelahnya tersipu dan berkata, "Saya pikir sikapnya cukup tulus. Selama dia bisa mengendalikan mulutnya, tidak apa-apa melepaskannya." Petugas polisi berwajah hitam itu bertanya, "Jika kasusnya tidak dapat ditangani karena dia, siapa yang bertanggung jawab? Jika dia meninggal karena itu, siapa yang akan memikul tanggung jawab?" Polisi berwajah merah itu memandang Malan dan bertanya, "Malan, bisakah kamu mengendalikan mulutmu? Jika bisa, tulislah jaminan dan kami akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Tetapi jika kamu menulis jaminan, kami akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kamu masih berbicara omong kosong ketika kamu keluar, bahkan jika kamu mengatakan sepatah kata pun yang tidak masuk akal, selama kami mengetahuinya, kami akan segera menangkapmu, dan kami tidak akan pernah membiarkanmu keluar sampai kasusnya selesai." Malan menyeka air matanya dengan lengan bajunya dan berkata dengan terengah-engah, "Kamerat petugas polisi, tolong jangan khawatir. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya juga rakus hidup dan takut mati. Bung, masalah ini berkaitan dengan hidup dan keselamatanku sendiri. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati dan menodongkan senjata padaku, aku tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun." Petugas polisi berwajah hitam itu bertanya dengan dingin, "Bagaimana dengan menantu laki-laki Anda? Maukah Anda menemui menantu laki-laki Anda untuk membicarakan masalah ini segera setelah Anda keluar?" Jantung Malan berdetak kencang. Apakah dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan bajingan Ye Chen itu? Lalu siapa yang harus saya salahkan atas banyaknya pemukulan dan penghinaan yang saya alami di pusat penahanan? Jadi, dia dengan ragu-ragu bertanya dengan suara rendah, "Baiklah, kawan polisi, tidak bisakah saya membicarakan hal ini dengan menantu laki-laki saya di rumah secara pribadi?" Petugas polisi berwajah hitam itu membanting meja dengan marah dan berkata kepada polisi berwajah merah di sampingnya, "Saya hanya mengatakan bahwa Anda tidak dapat mempercayai wanita bodoh seperti ini. Anda masih bersikeras untuk melepaskannya. Apakah Anda dengar apa yang dia katakan? Dia ingin merahasiakannya. Pergilah ke sana dan hadapi Ye Chen. Apakah kamu tidak meminta kematian, dan apakah kamu akan merusak kasus kita?" Wajah petugas polisi berwajah merah itu juga menjadi gelap. Dia menatap Malan dan berkata dengan dingin, "Malan, kamu benar-benar mengecewakanku. Aku benar-benar mengira kamu tidak akan pernah bisa menyebutkannya sekarang, tapi aku tidak menyangka kamu akan tetap melakukannya. Saya ingin mengkonfrontasi menantu Anda tentang masalah ini. Apakah semua hal yang baru saja saya katakan sia-sia?" Malan panik sejenak dan bertanya dengan gemetar, "Kamerat petugas polisi, katakan sejujurnya, saya akan berakhir seperti ini hari ini karena kartu Ye Chen. Tidak bisakah saya pergi dan menghadapinya?" Petugas polisi berwajah merah itu berteriak dengan marah, "Bodoh. Ye Chen adalah salah satu orang yang menerima kartu hitam. Geng kriminal itu sendiri telah mengawasinya, dan bahkan mungkin setiap gerakan, perkataan, dan perbuatannya berada di bawah kendali mereka, kontrol dalam jangkauan pengawasan. Mungkin ada banyak monitor dan bak yang dipasang di rumah Anda. Jika Anda berani kembali dan mengatakan sepatah kata pun kepadanya, kemungkinan besar Anda, atau bahkan seluruh keluarga Anda, akan terbunuh." Malan ketakutan dan buru-buru berkata, "Kalau begitu aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun, dan aku tidak akan mengatakan apapun kepada siapapun." Petugas polisi berwajah hitam itu mendengus dingin, "Apakah Anda membicarakan hal ini sekarang? Katakan." "Sudah terlambat. Saya sudah mengatakan bahwa orang seperti Anda tidak dapat dipercaya sama sekali. Membiarkan Anda keluar akan menjadi bencana dan akan menghancurkan hubungan besar kita, cepat atau lambat. Kalau begitu, masukkan nyawamu sendiri ke dalamnya." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada petugas polisi berwajah merah, "Saya pikir lebih baik menguncinya kembali. Jika kasusnya selesai, kami akan membebaskannya." Petugas polisi berwajah merah tidak keberatan lagi, mengangguk dan berkata, "Untuk berhati-hati, menurut saya hanya ini cara yang harus dilakukan." Ketika Malan mendengar percakapan di antara keduanya, dia pingsan dan menangis. Dia menangis dengan memilukan. Sambil menamparkan mulutnya dengan keras dengan tangan yang diborgol, dia berseru, "Kamerat petugas polisi, saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Saya benar-benar tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Jika kamu melepaskanku, aku tidak akan pernah menceritakan masalah ini kepada siapapun lagi."
Tolong jangan kirim aku kembali lagi, kalau tidak aku akan mati di sana. Petugas polisi berwajah hitam itu menatapnya dan berkata dengan dingin, saya sama sekali tidak bisa mempercayai Anda. Malan merasa sangat menyesal hingga dia hampir ingin memukul dirinya sendiri sampai mati. Mengapa Anda ingin menyebutkan masalah Ye Chen? Apa yang lebih penting saat ini selain menampilkan diri Anda di luar sana? Lagi pula, apa gunanya mencari Ye Chen sendirian? Kartu ini sendiri sengaja diberikan kepada Ye Chen oleh para penjahat. Itu karena dia pelit dan tidak tahan godaan. Bahkan jika dia pergi untuk menyelesaikan masalah dengan Ye Chen, itu akan menjadi tindakan ketidaktahuan. Terlebih lagi, ada kelompok kriminal transnasional sialan di balik ini. Jika dia memarahi Ye Chen dan akhirnya terbunuh, bukankah itu kerugian yang besar? Tidak apa-apa sekarang, hanya karena aku bermulut kasar tadi, aku punya kesempatan untuk melepaskan diriku, tapi sekarang sepertinya aku telah tersiksa oleh diriku sendiri. Dia berpikir berulang-ulang, dan hanya bisa menggunakan tipu muslihat si tikus, yaitu menangis, membuat masalah, dan gantung diri. Dia menangis dan berkata kepada dua petugas polisi itu, kamerat petugas polisi, jika Anda tidak melepaskan saya, maka saya akan gantung diri di pusat penahanan ketika saya kembali. Bab 459. Melihat Malan mencari nyawa, kedua petugas polisi itu saling memandang, dan polisi berwajah merah itu bertanya, Malan, kami dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu, tetapi ada beberapa masalah yang harus kami komunikasikan dengan Anda terlebih dahulu. Saya melepaskanmu, dan ketika kamu kembali ke rumah, keluargamu bertanya tentang keberadaanmu dalam 2 hari terakhir, apa yang kamu katakan kepada mereka? Malan buru-buru berkata, saya akan memberitahu mereka, 2 hari ini. Malan lama ragu-ragu, namun tidak memberikan penjelasan karena tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada suami dan putrinya sesampainya di rumah. Lagi pula, dia menghilang selama 2 hari 2 malam tanpa alasan, yang lebih penting sekarang tidak ada tempat yang baik di tubuhnya, dan dia sering dipukuli. Yang lebih penting adalah 2 gigi depannya hilang, yang sungguh menyedihkan. Polisi berwajah merah itu berkata dengan tenang, baiklah, izinkan saya memberi Anda gambaran. Jika kami memutuskan untuk melepaskan Anda setelah mempertimbangkannya, maka ketika Anda sampai di rumah, beritahu suami Anda, putri Anda, dan menantu Anda bahwa ini adalah 2 hari yang lalu, Anda secara tidak sengaja bergabung dengan organisasi MLM. Organisasi MLM tersebut mencuci otak Anda dan meminta Anda pergi ke bank untuk menyelesaikan penipuan, dan kemudian Anda ditangkap oleh polisi. Malan mengangguk dengan cepat dan berseru, kamerat petugas polisi, jangan khawatir, selama Anda mengembalikan saya akan mengikuti instruksi Anda dan memberitahu keluarga saya, dan saya tidak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun tentang masalah ini, apalagi itu akan menunda penangkapanmu terhadap penipu transnasional. Petugas polisi bersenandung dan berkata dengan tenang, baiklah, mari kita bahas masalah ini dan minta seseorang segera membawa Anda kembali ke pusat penahanan. Jika kami memutuskan untuk mengeluarkan Anda setelah berdiskusi, pusat penahanan akan menangani formalitasnya langsung untuk Anda. Petik 2. Malan buru-buru bertanya, kamerat petugas polisi, Anda tidak akan membahasnya sampai akhir dan tidak membiarkan saya pergi, bukan? Petugas polisi berwajah hitam itu membanting meja dan memarahi, kita masih perlu membicarakan masalah ini. Kembalilah dan tunggu dengan sabar hasil diskusi kita. Tidak ada ruang bagi Anda untuk tawar-menawar di sini. Ketika Malan mendengar ini, dia tidak berani berkata apa-apa lagi, jadi dia harus setuju dengan jujur dan berkata dengan gemetar, kamerat polisi, haruskah saya kembali dan menunggu kabar sekarang? Ya, petugas polisi berwajah hitam itu berkata dengan dingin, kami akan meminta polisi untuk mengantar Anda kembali sekarang. Anda harus ingat bahwa setelah Anda keluar melalui pintu ini, jangan katakan sepatah kata pun tentang hal-hal yang relevan. Malan mengangguk dengan tekad dan berjanji, jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Setelah itu, Malan dibawa kembali ke pusat penahanan oleh 2 petugas polisi. Dalam perjalanan pulang, dia merasa sangat tertekan. Saya tidak pernah menyangka kejadian ini akan menjadi seperti ini. Masalahnya sangat penting sehingga mustahil bagiku untuk menyelesaikan masalah dengan bajingan Ye Chen itu. Jika Anda mengatakan sesuatu yang salah atau membiarkan sesuatu terpeleset, dan polisi mengetahuinya, mereka mungkin akan membawa Anda kembali ke pusat penahanan. Kalau begitu,
saya tidak tahu kapan atau bulan apa saya bisa keluar. Tepat ketika Malan dikirim kembali ke pusat penahanan, Xiao Changkun tidak sabar untuk mencari kesempatan bertemu Han Meiking lagi. Tadi malam, Han Meiking dan saya makan masakan rumahan yang lezat di rumah, dan Han Meiking memasaknya sendiri, yang membuat Xiao Changkun merasa sangat enak. Jadi, pagi-pagi sekali, dia mengirimi Han Meiking pesan WeChat dan mengundangnya mengunjungi alma mater mereka, Universitas Zhongshan, untuk mencari kenangan dari tahun itu. Begitu Han Meiking mendengar bahwa dia mengundangnya untuk mengunjungi alma maternya, dia langsung setuju tanpa ragu-ragu. Segera, Xiao Changkun segera merapikan dirinya, bahkan tidak repot-repot sarapan, dan bersiap-siap untuk keluar dengan tergesa-gesa. Ketika Xiao Churan melihatnya berdandan dengan hati-hati, dia langsung bertanya, "Ayah, kamu mau pergi kemana pagi-pagi begini?" Xiao Changkun berkata dengan riang, "Aku membuat janji dengan Bibi Han untuk pergi ke alma mater kita hari ini." Dia sudah lebih dari 20 tahun tidak kembali. Ketika Xiao Churan mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi marah dan berkata, "Ibu sudah hilang selama hampir 2 hari 2 malam sekarang, dan tidak ada kabar. Bagaimana kamu masih bisa bergaul dengan Bibi Han? Apakah kamu belum siap untuk mencari tahu di mana ibu berada?" Petik 2. Hehe, Xiao Changkun tertawa 2 kali dan berkata diam-diam, "Oh, bukankah kamu dan Ye Chen harus menemukan seseorang? Bagaimanapun juga, kalian berdua adalah anak muda, dan pekerjaan kalian jauh lebih dapat diandalkan daripada orang tua seperti saya ini. Saya hanya akan menunggu dengan sabar kabar baik Anda." Petik 2. Xiao Churan berkata dengan marah, "Ayah, aku benar-benar marah jika kamu terus bersikap seperti ini. Mengapa kamu tidak bisa membedakan prioritasmu saat ini? Keamanan ibuku ada di hatimu, bukankah lebih baik daripada menghabiskan waktu bersama Bibi Han? Pentingkah mengunjungi alma matermu?" Xiao Changkun tahu bahwa dia bersalah dalam hal semacam ini, jadi dia tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang benar dan salahnya masalah ini dengan putrinya. Jadi dia melambaikan tangannya dengan cemas dan berkata, "Oh, itu terlambat, aku tidak akan mengikuti kamu bilang, aku akan bicara denganmu nanti, aku pergi sekarang, selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia keluar. Xiao Churan akhirnya ingin menghentikannya, tapi tidak ada gunanya. Xiao Changkun sudah bergegas keluar pintu. Melihat Xiao Changkun pergi, Xiao Churan berkata kepada Ye Chen dengan marah, "Apakah kamu melihat? Ayah bahkan tidak akan membawamu bersamanya kali ini. Aku yakin Bibi Han tidak akan membawa putranya bersamanya hari ini. Mereka akan berlibur bersama-sama. Ini adalah dunia yang terdiri dari 2 orang." Ye Chen buru-buru berkata, "Oh, jangan terlalu banyak berpikir. Mereka hanya teman sekelas lama yang bertemu satu sama lain. Dunia macam apa mereka?" Xiao Churan berkata dengan mata merah, "Kamu tidak perlu memaafkan mereka. Aku bisa melihat sekilas situasi mereka." Setelah mengatakan itu, dia bertanya lagi pada Ye Chen, "Ngomong-ngomong, apakah teman-teman itu sudah mulai membantumu menemukan keberadaan ibumu? Apakah mereka sudah memberimu balasan?" Ye Chen berkata, "Mereka memberitahu saya bahwa hasilnya akan tersedia segera hari ini, dan saya juga meminta mereka untuk bertanya. Tidak ada kasus jaminan sosial atau kriminal yang serius baru-baru ini, jadi mereka juga memberitahu saya bahwa ibu kami dalam bahaya. Kemungkinannya sangat kecil, kita seharusnya bisa mendapatkan ibu kita kembali dalam 1 atau 2 hari." Mendengar ini, Xiao Churan merasa sedikit lebih baik. Dia menghela nafas dan berkata, "Kuharap temanmu bisa diandalkan. Yang terbaik adalah mendapatkan ibu kembali hari ini, kalau tidak aku akan benar-benar pingsan." Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya, jika dia memintanya untuk kembali, dia pasti akan membiarkannya kembali kapan saja. Tapi kuncinya adalah membuatnya tutup mulut dengan jujur. Jika tidak, membiarkannya kembali akan menjadi bahaya yang tersembunyi. Lebih baik biarkan saja dia tinggal di pusat penahanan. Jadi, dia mengirim pesan WeChat ke Chen Zekai dan bertanya kepadanya, "Bagaimana situasi ibu mertua saya?" Zekai Chen dengan cepat menjawab, "Saya meminta polisi untuk menyapanya. Ini sangat serius. Saya yakin dia tidak akan berani berbicara omong kosong." Ye Chen merasa lega dan berkata, "Dalam hal ini, Anda dapat mengirim beberapa orang lagi untuk membantu saya mengadakan pertunjukan, memperdalam kesan padanya, dan membuat dia menutup mulutnya sepenuhnya." Bab 460. Xiao Changkun mendandani dirinya seperti orang Tionghoa perantauan yang kembali dari Nanyang, tampan dan bergaya. Kali ini,
dia dan Han Meiking memiliki pemahaman yang diam-diam. Xiao Changkun tidak membawa Ye Chen bersamanya, dan Han Meiking tidak membawa putranya, Paul. Xiao Changkun secara pribadi mengendarai BMW seri 5 miliknya ke Hotel Shangri-La untuk menjemput Han Meiking dan kembali ke alma maternya bersama. Kini, Han Meiking mengenakan mantel wol panjang berwarna abu-abu dan terlihat sangat anggun begitu mereka bertemu di pintu masuk Shangri-La. Xiao Changkun terpesona olehnya. Dia secara pribadi keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk Han Meiking, dan tidak bisa tidak mengagumi. Meiking, apa yang kamu kenakan hari ini sangat indah. Han Meiking tersenyum tipis dan berkata, kamu sudah tua, dan kamu tidak cantik. Saya hanya ingin kembali ke alma matermu untuk melihat-lihat, jadi kamu harus membersihkan diri dan tidak mempermalukan alma matermu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Han Meiking menambahkan, selain itu, kita harus berkumpul dengan teman sekelas lama kita hari ini. Oh iya, Xiao Changkun menepuk kepalanya dan berkata, lihatlah ingatanku. Aku hanya berpikir untuk menemanimu mengunjungi alma materku, dan aku lupa tentang reuni kelas. Ngomong-ngomong, ada lokasinya, apakah reuni kelas sudah diputuskan? Jika belum diputuskan, aku bisa meminta bantuan menantuku. Han Meiking berkata dengan tergesa-gesa, tempatnya sudah diputuskan. Saya meminta Paul untuk membantu saya memesannya. Dia bilang itu adalah tempat lokal bernama Klub Hui Huang. Xiao Changkun berkata dengan heran, klub cemerlang. Persyaratan untuk tamu sangat tinggi. Apakah Paul sudah menjadi anggota di sana ketika dia tiba di Jinling? Han Meiking berkata sambil tersenyum, saya benar-benar tidak tahu detailnya. Saya hanya tahu bahwa dia memberitahu saya bahwa firma hukum kami tampaknya memiliki hubungan kerjasama jangka panjang dengan perusahaan induk dari klub brilian ini. Semua milik mereka di luar negeri, semua urusan hukum dipercayakan kepada firma hukum kami. Xiao Changkun terkejut. Perusahaan induk dari Brilliant Club tentu saja adalah keluarga Song yang terkenal di Jinling. Dia tidak menyangka bahwa firma hukum keluarga Han Meiking juga memiliki hubungan kerjasama dengan keluarga Song. Dia awalnya ingin menantu laki-lakinya Ye Chen membantu mengatur tempat di Brilliant Club, yang juga memungkinkan dia untuk pamer. Tapi saya tidak menyangka putra Han Meiking akan menyelesaikan masalah ini secara langsung, yang sungguh luar biasa. Jadi, Xiao Changkun buru-buru memberi isyarat mengundang dan berkata, ayo, Meiking, cepat masuk ke mobil. Han Meiking mengucapkan terima kasih dan dengan elegan naik ke kursi penumpang BMW seri 5 milik Xiao Changkun. Saat Xiao Changkun berkendara ke Universitas Zhongshan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kamu telah pergi selama lebih dari 20 tahun dan tidak pernah kembali, kan? Han Meiking berkata, saya telah kembali ke Tiongkok, Suzhou, dan Hangzhou, tetapi saya tidak pernah kembali ke Jinling. Xiao Changkun buru-buru bertanya, apakah karena kejadian saat itu kamu tidak kembali ke Jinling? Han Meiking berkata dengan serius, setengah-setengah. Di satu sisi, karena kejadian di masa lalu, saya tidak ingin kembali dan menghadapi kenangan itu. Di sisi lain, saya tidak punya banyak kerabat di Jinling, dan aku sudah lama tidak menghubungi teman-teman lamaku. Jadi aku tidak pernah kembali. Xiao Changkun mengangguk, berpikir bahwa pada reuni kelas terakhir, banyak teman sekelas yang menggodanya tentang cinta segitiga sebelumnya dengan Han Meiking dan Malan. Jadi, dia berkata kepada Han Meiking dengan serius, Meiking, di pesta hari ini, mungkin teman-teman lama itu akan menggoda kita tentang apa yang kita lakukan saat itu. Jangan menganggapnya terlalu serius. Orang-orang ini semuanya agak tua dan bengkok. Petik 2. Han Meiking berkata sambil tersenyum, selama saya tidak memutarbalikkan fakta, tidak masalah jika saya membuat beberapa lelucon. Jika saya takut dengan ejekan mereka, bagaimana saya bisa mengatur reuni kelas ini? Kami belum melihatnya satu sama lain selama lebih dari 20 tahun, dan persahabatan antar teman sekelas lebih penting dari apapun, apa gunanya menggodaku? Sesampainya di Universitas Zhongshan, Xiao Changkun memarkir mobilnya di tempat parkir depan sekolah, dan berjalan menuju sekolah berdampingan dengan Han Meiking. Ada kelas-kelas di sekolah, jadi kampus sangat sepi. Mereka berdua sedang berjalan di jalan semen kampus. Xiao Changkun memperkenalkannya kepada Han Meiking di sebelahnya dan berkata, sebenarnya, sekolah kami telah dibangun kembali dan direnovasi beberapa kali selama bertahun-tahun, dan tidak lagi terlihat seperti itu, lakukan saat itu. Sejujurnya, sekolah kami masih sangat rusak.
Ya, Han Meiking hanya bisa menghela nafas. Saya ingat sekolah kami hanya memiliki satu jalan semen, yaitu jalan masuk dari gerbang sekolah. Jalan lainnya diaspal dengan abu terak. Kadang-kadang sekolah bahkan bertanya masyarakat setempat kepada murid-murid saya membawa beberapa briket yang terbakar dari rumah untuk mengaspal jalan. Jalan seperti itu akan sangat berlumpur jika hujan. Saya benci saat itu, tapi kalau dipikir-pikir, saya masih merindukannya. Ya, Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, dulu, saya sering membawa briket yang terbakar dari rumah ke sekolah. Apakah Anda ingat bahwa sekolah mengadakan pertemuan olahraga tahun itu, tetapi lintasan di taman bermain sekolah kami sangat buruk bahwa sekolah luncurkan saja dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan lebih banyak bahan yang dapat digunakan untuk membuka jalan. Han Meiking tersenyum dan berkata, tentu saja saya ingat. Saat itu, Anda menghabiskan uang Anda sendiri dan membawa banyak siswa laki-laki, mendorong sepeda roda 3 keliling kota untuk membeli briket yang dibakar. Saat dia mengatakan itu, Han Meiking memandang Xiao Changkun dengan mata berbinar, dan berkata dengan emosi, saya ingat Anda menarik banyak mobil ke sekolah satu persatu. Kemudian, setengah dari seluruh jalur taman bermain ditutupi dengan orang-orang yang kamu pimpin membangun tempat itu. Jadi para guru dan sekolah sangat menghargaimu dan menjadikanmu ketua OSIS di sekolah kami. Ya, Xiao Changkun menggosok tangannya karena malu dan berkata, bukankah dedikasi populer pada saat itu? Han Meiking mengangguk dan menghela nafas, oh, pada saat itu, kamu benar-benar heroik dan banyak gadis kecil yang sangat mengagumimu. Aku ingat ada antrean panjang gadis yang menyukaimu di sekolah. Xiao Changkun tersipu dan berkata dengan riang, ada lebih banyak pria yang menyukaimu saat itu, begitu banyak sehingga aku bahkan tidak bisa menghitungnya. Han Meiking tersenyum tenang, kita semua adalah orang tua. Tidak peduli berapa banyak orang yang menyukaimu, itu tidak masalah. Banyak orang hanya menganggapmu sebagai awan yang lewat. Mereka sangat menyukaimu ketika mereka menyukaimu, tetapi mereka melupakannya, kamu segera setelah mereka berpaling. Kali ini, Xiao Changkun menunjuk ke sebuah taman kecil di kampus dan berkata, dulu ini adalah hutan yang cukup luas. Di malam hari, banyak teman sekelas yang datang ke sini untuk jatuh cinta dan berkencan. Kami juga sering datang ke sini saat itu. Kamu ingat, Han Meiking, yang selalu tenang, tiba-tiba tersipu saat mengatakan ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengingat hutan itu? Saat itu adalah tempat suci bagi banyak bebek Mandarin liar di sekolah. Untuk berkencan, dan Xiao Changkun serta saya sudah sering ke sana. Saat itu, semua orang di hutan kecil ini berpikiran terbuka. Saat kami sedang jatuh cinta, kami merasa bisa melakukan apa saja dengan orang yang kami cintai. Selain itu, pada saat itu, tidak ada tempat lain untuk dikunjungi. Jadi semua orang datang ke sini, dan semua orang tidak terkejut. Tapi coba pikirkan sekarang, sekelompok anak muda pada masa itu berpikiran terbuka dan jauh lebih berani dibandingkan anak muda saat ini. Bersambung.